Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, video tadi di awal adalah video pemanis saja gitu ya, pemanis buatan, karena mungkin mereka senang melihat hasil Borneo dan Persib Bandung ini imbang, tapi mereka lupa imbang rasa kalah gitu ya, karena bermain di kandang juga mereka imbang. Dan kalau Persib kan bermain imbang tandang tapi rasa menang, teman-teman. Nah, ini memang beberapa hal tidak bisa kita pikirkan sebelumnya gitu ya, dengan laga-laga yang tersaji tadi malam, teman-teman. Ada Borneo menghadapi Persib, Persija menghadapi Dewa United yang hasilnya di luar prediksi gitu ya. Nah, ini kita coba bahas sisi yang menariknya saja, karena kalau dari segi permainan mah kita sudah tahu gitu ya bagaimana, karena permainan semalam Borneo menghadapi Persib Bandung adalah salah satu laga yang tidak bisa membuat saya tertidur, teman-teman gitu ya. Jadi laganya betul-betul harus disaksikan dari awal sampai akhir, dan ini berlaku dari mulai awal musim bahwa nonton Persib itu sampai harus peluit akhir, tidak boleh setengah-setengah gitu ya. Sebelum peluit akhir jangan meninggalkan tempat duduk, teman-teman Boboto semua. Nah, ini juga memang hasil draw 1-1 ini sesuai dengan harapan dari manajemen Persib Bandung, apalagi dari jajaran direksi gitu ya. Mungkin ini juga sudah ada kalkulasinya, teman-teman. Wah Haji Umuh makanya udah dikabarin minimal draw, ya draw baik katanya, tapi kalau menang lebih baik lagi, jauh lebih baik. Tapi ya alhamdulillah lah, apapun itu seharusnya juga ya kita bisa mencuri poin gitu ya. Namun nanti kita coba dengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Bojan Hodak gitu ya selepas pertandingan semalam. Namun sebelumnya, laga draw ini atau laga yang berkesudahan dengan angka 1-1 gitu ya, kita berhasil bawa oleh 1 poin. Ini pun tidak lepas dari data dan statistik yang sudah memang tersaji dan sempat kita kabarin juga, teman-teman. Dari 5 laga terakhir pertemuan Borneo menghadapi Persib atau Persib menghadapi Borneo gitu ya, terlepas tidak dihitung ya, pertandingan tadi malam tidak dihitung. Jadi sebelum laga tadi malam 5 kali Persib ketemu dengan Borneo, 3 kali dimenangin Persib, 2 kali dimenangin 2 kali draw gitu ya. Jadi 3 kali menang, 2 kali draw Persib ketemu dengan Borneo jadi belum pernah menang menghadapi Persib Bandung di 5 laga terakhir. Nah, yang uniknya 3 laga kemenangan Persib ini diraih di kandang sendiri, teman-teman, sedangkan 2 lainnya bermain draw ketika di Segiri Samarinda. Nah, semalam atau kemarin gitu ya, diulangin lagi ketika bermain di Segiri Samarinda menjadi draw lagi. Jadi total dengan semalam ini kita ketemu 6 kali dengan Borneo, 3 menang 3 draw, dan 3 menang di kandang, 6 draw di tandang gitu ya. Jadi memang sesuai data dan fakta. Mungkin ya Boyan juga melihat data-data tersebut, ya memang tidak salah gitu ya mengeluarkan statement sebelum laga ini meraih hasil draw juga itu baik, tapi menang ya jauh lebih baik. Namun ya di pertandingan tadi malam juga alhamdulillah gitu ya, sudah kualitas permainan Persib berbicara, teman-teman gitu ya. Peringkat 1 dan 2 memang laga yang sulit, memang laga yang menarik, disebut derby juga pantas gitu oleh Boyan Hodak. Dan setelah laga pun Boyan Hodak mengatakan bahwa pertandingan tadi sebetulnya kita berpeluang meraih 3 poin katanya gitu ya. Namun jangan lupa juga, karena ya kita di babak pertama itu mendominasi permainan, nyaris Borneo tidak banyak peluang katanya. Namun di babak kedua sempat berubah. Jadi babak kedua ini memang Borneo lebih banyak mendapatkan peluang, lebih banyak mendapatkan tendangan bebas gitu ya, dan juga beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Namun ya harus kita syukuri katanya dengan hasil ini, ya
Saya juga bangga dengan permainan skuad Persib Bandung yang sudah mengikuti instruksi dari awal sampai akhir katanya gitu ya. Dan juga ya dengan hasil draw ini tentu saja ini akan membuat liga menarik sampai dengan akhir musim. Jadi kalau dengar kata-kata ini saya agak sensitif, teringat dua orang berpengaruh gitu ya di sepak bola Indonesia. Pertama dari Erick Thohir yang mana mengatakan di awal sebelum musim ini bermulai gitu ya atau mulai, Erick Thohir mengatakan bahwa ya kalau bisa juaranya jangan Persib lagi gitu ya, bosan yang lain biar menarik. Nah nggak lama itu berselang Ferry Paulus juga mengatakan ya sama gitu ya, ya laganya kan saya sudah atur sedemikian rupa katanya biar laga ini menarik sampai dengan akhir kompetisi. Jadi ada laga-laga penting, laga-laga dengan tim besar itu ada di akhir-akhir dan lain sebagainya lah. Nah ini juga memang apa ya ya memang menarik lah insya Allah gitu ya sampai dengan akhir kompetisi, karena ini pun kita menjadi memperlebar jarak lagi 4 poin dengan Borneo dan 8 poin ya 6 poin dengan Persija atau 4 poin dengan Borneo. Nah makanya alhamdulillah lah ini juga dengan 1 poin ini ya, walaupun banyak teman-teman bobotoh yang mendoakan 3 poin sebelum laga gitu ya, 3 poin minimal dibawa ke Bandung sebagai oleh-oleh, tapi ya 1 poin pun alhamdulillah teman-teman, walaupun ya apa ya beruntung kita tidak kalah juga, karena beberapa peluang Borneo juga ini sangat berbahaya gitu ya. Beberapa peluang juga tidak maksimal baik Borneo maupun Persib Bandung. Persib juga di menit-menit terakhir ini sayang pisan gitu ya Beckham Putra. Namun ya sekali lagi ketenangan dan dengan faktor apa ya hayang buru-buru tuh apa ya sudah bungah duluan gitu ya, sudah berhasil ngegocek kiper tapi lupa di situ masih ada 2 pemain lainnya gitu ya. Nah ini memang ya nggak apa-apa sebetulnya, 1 poin pun ya memang alhamdulillah kita syukuri teman-teman. Nah itu pernyataan dari Boyan Hodak. Bagaimana pernyataan dari Lefundes, pelatih dari Borneo FC? Sebetulnya kalau Lefundes ini biasanya kan meledak-ledak gitu ya dalam setiap pernyataannya menanggapi hasil pertandingan, tapi teman-teman tadi malam datar, teman-teman. Lefundes datar mengomentari laga tadi malam ini cukup apa ya standar saja gitu. Dia bilang ya apa pertandingan yang menarik, pertandingan yang sulit katanya, namun sayang ya kita tidak bisa meraih poin penuh di depan pendukung kita sendiri, di kandang kita sendiri katanya gitu ya. Kita tidak bisa meraih 3 poin dan itu sangat disayangkan, karena ya seharusnya kita bisa memangkas poin dengan Persib Bandung, tapi akhirnya ya kita berbagi poin karena, namun ya semua pemain dia juga apa yang menggaungkan bahwa permainan bagus, karena semua pemain juga sudah bermain bagus. Jadi ya datar-datar saja, biasanya kan meledak-ledak, tapi ini berarti menandakan permainan tadi malam itu kedua kesebelasan bermain baik teman-teman, bermain sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh pelatih masing-masing gitu ya. Jadi ya tidak perlu ada yang dikecewain teman-teman. Namun nah ini yang menjadi garis bawahi lagi teman-teman yang harus diperhatikan. Namun ada beberapa hal-hal yang memang menjadi sorotan dari teman-teman bobotoh gitu ya, walaupun tidak banyak, minor gitu ya. Pertama dari wasit juga sebetulnya lebih banyak plusnya daripada minusnya, jadi tidak perlu banyak dikomentari gitu ya, hanya miss saja ketika penalti. Apakah ini penalti masih tanda tanya gitu ya, benarkah itu penalti atau bagaimana, karena kan sebelumnya ada Matrikadi katanya yang dilanggar tapi tidak dicek VAR. Nah harusnya kalau mau adil ya cek VAR dulu Matrikadi itu pelanggaran atau tidak, baru menyentuh ke penalti oleh Baros gitu ya, yang terkena tangan Baros. Nah ini juga memang tidak dicek VAR-nya oleh wasit, namun ya sudah itu minor gitu ya teman-teman. Namun ya fatal juga sebetulnya kalau itu dinyatakan tidak penalti sih kita bisa menang gitu ya teman-teman. Namun ya sudah lewat gitu ya. Dan ini juga dari segi permainan kedua kesebelasan memang sudah diprediksi dari awal, permainan pasti mereka memainkan laga yang terbuka gitu ya. Nah ini memang banyak beberapa bobotoh yang salah satunya juga udah masuk nih gitu ya. Kita juga apa yang menerima
banyak gitu ya kritikan mengenai salah seorang pemain Persib Bandung tadi malam, yaitu Uliam Baros. Nah, apakah memang yang dilakukan Uliam Baros separah itu atau memang bagaimana? Ini juga kita coba tampilkanlah salah satu dari keluh kesah dari Bobotoh gitu ya. Mangga bisa dibaca di sini, atau intinya adalah Bobotoh ini atau Akang Teteh ini memang sangat menyayangkan gitu ya. Uliam Baros ini sebetulnya posisinya bagaimana? Apakah seorang striker atau back katanya gitu ya. Ya Boyan juga jangan menganak emaskan lah gitu ya. Kalau memang Baros ini posisinya striker, ya udah tugas dia mencetak gol, jangan fokus banyak juga ikut membantu pertahanan dan lain sebagainya katanya. Jadi memang hasilnya tidak maksimal ya, intinya mah seperti itu gitu ya. Jadi ya itu juga kan penalti karena Baros juga katanya gitu ya. Namun ya bukan 1, 2, 10, 20 orang, hampir banyak bobotoh yang memang menyayangkan kinerja atau permainan Uliam Baros tadi malam. Baik, gini teman-teman, sebetulnya kita tidak mengomentari masing-masing individu gitu ya. Kalau kita menang, kita draw, pemain sudah bekerja keras, permainan sudah seimbang, permainan sudah bagus, sebetulnya kalah, menang, draw itu wajar teman-teman, kecuali kalau kita memang bermain kurang maksimal, kelihatan leles, kelihatan tidak berpola, tidak punya skema, kalah. Nah, itu baru menjadi perbincangan gitu ya, kita ulas individu per individu. Tapi kalau dengan keadaan tadi malam, satu pemain juga memang jadi kontradiktif gitu ya. Ada yang memang mendukung, ada yang memang biasa-biasa saja, karena ya sudah draw ini minimal nggak kalah gitu ya, sudah alhamdulillah. Jadi kalau untuk Baros ini teman-teman, yang kita ambil benang birunya langsung dari Boyan Hodak saja gitu ya. Boyan kan pernah mengatakan bahwa Uliam Baros ini walaupun bertindak sebagai striker, tapi dia juga punya kemampuan lain, katanya dia juga bisa membantu lini pertahanan dan membuka ruang untuk pemain lain mencetak gol. Nah, makanya gitu ya, ini pun kita berpikir positif saja, berpikir dari sudut pandang pelatih gitu ya, bukan dari seorang bobotoh teman-teman. Kita ikuti jalan pikiran dari Boyan Hodak. Jadi melihat Uliam Baros ini, Boyan memang melihat sisi Baros ini bisa membuka ruang sehingga ya pemain lain bisa mencetak gol, walaupun dia harus berkorban tidak bisa mencetak gol teman-teman. Nah, ini memang peran Baros sebetulnya sangat capek kalau kita lihat gitu ya, maju mundur membuka ruang, walaupun tugas dia sebagai striker mencetak gol, tapi kan ya mungkin sudah diinstruksikan oleh Boyan Hodak, nges di dia we gitu ya, mundur naik maju lah gitu ya. Ini pun sama dengan Berginho yang akhirnya baru kita tahu akhir kemarin gitu ya. Berginho bilangnya bahwa ya saya rela bermain buruk katanya asalkan tim menang, karena ya begitu skema dari pelatih. Karena jadi Boyan Hodak menginstruksikan Berginho ini ya untuk tetap stay di posisi ini gitu ya. Nges tong kumaha nu penting ikuti arahan saya. Jadi ya mainnya mungkin masih kagok, bukan posisi aslinya atau bagaimana, tapi kalau sekarang udah dilepas kan udah enakin lagi gitu ya mainnya Berginho. Nah, ini juga mungkin Baros punya sedikit rahasia yang mungkin Boyan Hodak terus memainkan dia dari menit awal sampai akhir, dan ya sudah, kita terima sajalah gitu ya teman-teman, karena kita sebagai bobotoh mengkritisi boleh ya, bilang permainannya tidak maksimal, Baros kebanyakan emosian gitu ya, lalu juga dari dribbling, dari passing ini mungkin banyak yang salah, itu tinggal kita suruh perbaiki saja gitu ya, jangan diserang individunya gitu. Nah, ini mungkin ya Boyan Hodak juga tahulah apa yang harus dilakukan oleh skuadnya ke depan gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita syukuri saja dengan hasil imbang itu, dan ya bagaimanapun juga skuad Persib Bandung sudah berusaha semaksimal mungkin, toh untuk pertandingan pun ini salah satu pertandingan yang terbaik gitu ya, dan memang pertandingan lain juga nggak kalah seru. Di menit-menit akhir kalau Beckham gagal gitu ya, karena terlalu lambung, kalau bisa mah datar gitu ya, kuduna digeleser golotok gitu ya. Namun ya sudahlah. Tapi kalau pertandingan lain peringkat 3 ini memang penaltinya yang gagal, dan itu alhamdulillah juga teman-teman. Makanya
pertandingan semalam gitu ya, itu di luar prediksi semuanya. Baik teman-teman, itu pun sebetulnya pelatihnya agak marah-marah tuh, mencak-mencaknya, tapi ya sudahlah, itu mah masalah mereka, masalah tim pelatih dan cara menjelaskan ke supporternya. Kalau Boyan Hodak mah sudah menjelaskan bahwa ya inilah Persib gitu ya. Jadi biar laga lebih menarik ke depannya, ya 9 laga ke depan adalah final untuk Persib Bandung. Baik teman-teman, selanjutnya kita bacakan teman-teman yang ingin disapa katanya. Punten tolong dinaikin ininya, saya nggak kelihatan. Ya gini, oke sip. Baik teman-teman, yang pertama ada Kang Sani, bobotoh piknik di Talaga Saat, Puncak Bogor. Ada juga bobotoh di Majalengka Selatan, Mekar Mulia. Ada juga bobotoh di Ende Flores, NTT. Ada juga Kang Endang Rusmana, Boboko Cianjur. Ada Kang Dedeyana di Manonjaya, Tasik. Ada juga Kang Cecep Surahman di Garut. Ada juga Kang Wayang Ejawanta, Viking Undercurrent, Kaohsiung, Taiwan. Ada juga Kang Doni Cipatik. Ada juga boboto di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan. Ada juga boboto di Majalaya, RSUD Ebah. Ada juga Abah di Cigadung. Ada juga Kang Jatman, Bonjopi, Lapang Gumbira, Nagrak. Ada juga Kang Jalas di Anyer, Banten. Ada juga Mang Engkus, Boboko di Cikampek. Ada juga Kang Jainal, Jatiwangi, Majalengka. Ada juga Kang Aceng di Depok. Ada bobotoh di Garsel. Ada juga Kang Udin di Pleret, Cirebon. Ada juga Kang Aib Saipudin di Sukabumi. Ada juga Kang Dadang, Boboko Cikarang. Wah, Wak menurutnya kalau Boboko mah kita manggilnya ada Wak Dadang di Cikarang. Ada juga Kang Deden Rohimat, Viking Ranjeng, Bandung. Ada juga boboto di Babakan Sari, Rosella 99, Cimahi Tengah. Ada juga Kang Ujang di Korea Selatan. Ada juga Bonjopi Nafas Konveksi, Lewi Goong Garut. Ya betul, Lewi Goong Garut. Ada juga Mangyanto Tampomas Sumedang Larang. Ada juga Kang Ujo Jaja di Kuningan Timur. Ada Kang Rupantus di Majenang Cilacap. Ada juga Kang Adul di Viking Citas Ciawi Tasik. Lalu juga Abah Ken di Jati Handap. Ada juga Mang Tiang Mang Tian Cibingbin Tian Akang atau teteh ini teh ya, Tian di Cibingbin Kuningan gitu ya. Lalu juga ada Bonjopi di Kopo area. Lalu juga Kang Mohli di Majalengka. Ada Kang Ade di Subang. Ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik. Ada juga bobotoh Ciwaru Kuningan. Ada bobotoh 80-an di Ranca Ekek. Mantap. Ada Kang Udin di Cisaga Ciamis. Dan ada Kang Hairul Anwar. Terakhir ada Kang Ramdhani, Viking Rahayu. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Ada fakta dan data lebih menarik lagi nanti di program Ngabuburit nanti sore ya teman-teman. Insya Allah kita share lagi di sana. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.